mendengar podcast Sejarah Indonesia. Kembali lagi bersama aku, Ellen Sukawati, yang akan memandu obrolan kita hari ini. Kalian tahu nggak sih, sebelum Indonesia merdeka, itu udah ada tahu anak-anak nekat yang berani ngomongin soal persatuan di tengah-tengah penjajahan. Mereka tuh bener-bener kayak, pejuang awal semangat kebangsaan deh, mulai dari Indis Party sampai Kongres Pemuda. Mereka tuh juga punya semangat yang sama, yaitu kita satu, kita bisa, kita Indonesia. Nah, nggak perlu lama-lama lagi nih. Kebetulan di sini udah ada teman-teman kita, yaitu Erik, Salsa, dan Vira. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya Alvira. Saya Salsa. Nah, aku penasaran nih. Kan Indonesia itu kan negara demokrasi ya. Kok bisa sih ada politik di Indonesia? Gimana sih awalnya? Nih gua ceritain ya. Jadi awalnya itu IP kan. IP itu partai politik pertama di Hindia Belanda. Lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Nah, partai itu dibuat sama 3 tokoh utama yang keren banget. Mau tau gak siapa? Siapa? Ada yang pertama itu ada Dekker, yang kedua ada Jipto, yang ketiga itu ada Ki Hajar Dewantara atau Suwardi. Nah, mereka tuh berjuang buat ngegugah rasa nasionalisme orang Indonesia itu, biar semua orang Belanda asli, Indo campuran sampai pribumi itu memiliki hak yang sama. Tujuannya jelas, biar diskriminasi orang Belanda itu hilang gitu. Terus gimana sih awal mulanya Indis Party itu dibentuk? Jadi Dekker tuh kesal banget lihat perlakuan Belanda ke orang Indonesia yang semena-mena gitu. Banyak yang hidupnya banyak yang hidupnya susah. Terus juga mereka itu dibatesin jadi dokter cuma karena bukan orang Belanda asli gitu. Jipto juga lantang banget. Dia sering nulis kritik soal feodalisme dan eksploitasi di koran The Lokomotif. Terus juga dia bahkan keluar dari Budi Utomo karena visinya itu udah nggak sejalan. Terus Suwardi juga galak banget. Beliau suka nyindir-nyindir ke pemerintahan Belanda lewat tulisan-tulisannya di majalah. Beliau bilang nasionalisme itu adalah satu-satunya cara buat ngelawan penindasan gitu. Terus gimana sih proses partai ini lahir? Jadi awalnya itu dari pidato Dekker pada tahun 1911. Nah, yang semangat banget ngajak orang-orang buat ngelawan ketidakadilan. Dari situ dibentuklah Panitia 7 dan pada tanggal 6 September tahun 1912 mereka resmiin Indis Party itu di Bandung. Terus mereka nyebarin ide-ide mereka itu ke Yogyakarta sampai ke Surabaya. Terus mereka itu ngajak organisasi lain seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Terus pada tanggal 25 Desember mereka ngadain rapat. Mereka menyusun aturan partai seperti Dekker jadi ketua dan Jipto itu jadi wakil. Terus benderanya juga warna hitam, hijau, merah, dan biru. Yang maknanya itu kemakmuran, keberanian, dan kesetiaan. Itu. Terus mereka mau ngapain aja sih? Mereka itu mau ngebangun mimpi nasional buat Hindia. Terus yang kedua itu ngapus kesombongan kesombongan sosial dan perpecahan karena agama. Terus juga dorong orang-orang buat pro Hindia supaya ngajak ke pemerintahan gitu. Terus samain hak semua warga dan membantu ekonomi rakyat dan juga majukan pendidikan yang waktu itu masih sempat tertinggal banget. Terus partai itu akhirnya gimana? Pada tanggal 31 Maret tahun 1913 partai ini tuh dibubarin oleh kolonial Belanda karena dianggap berbahaya gitu. Dekker sempat ngusulin gabung ke Insulin. Habis itu mereka bertiga itu berkomit buat ngeboikot pesta Belanda. Habis itu gara-gara tulisan-tulisannya dan aksi-aksinya ini Suwardi dan Jipto ini diasingin. Terus Dekker protes. Lalu mereka semua diusir ke Belanda pada tahun 1913. Nah, terus pas mereka dibebasin sekitar tahun 1914 sampai 1918, Jipto ini gabung ke PNI. Terus Suwardi dan Dekker ini mereka itu ngabisinnya itu lebih fokus di pendidikan. Mereka bikin sekolah keren kayak
kayak kesatrian dan taman siswa gitu. Terus Indies Party ini tuh emang sebentar banget hidupnya, kayak bayi prematur gitu. Tapi semangatnya luar biasa. Dari sekolah sanalah dasar perjuangan Indonesia buat merdeka itu tumbuh gitu. Wah, hebat banget ya mereka ternyata mau nyetarain hak asasi manusia. Ya, hebat banget ya. Iya. Hebat. Kalian lapar gak sih? Boleh kali kita makan jajanan dulu biar Boleh lebih lah. santai. Kalian udah pada seger kan? Udah. Nah, ayo kita lanjut lagi ngobrolnya. Lanjut. Jadi gini guys, sebelum Indonesia merdeka, ada dua momen penting banget yang jadi cikal bakal semangat persatuan Sumpah Pemuda. Nah, bukan cuma kumpul-kumpul biasa, tapi literally momen yang nyatuin gimana caranya kita bisa jadi satu bangsa. Kongres Pemuda diadain pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Ketuanya Muhammad Tabrani dan pesertanya dari berbagai organisasi pemuda. Hasilnya mereka sepakat buat kerjasama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dan udah kepikiran buat bikin Kongres Pemuda kedua. Nah, terus Kongres kedua diadain tanggal 27 April 27 sampai 28 Oktober. Nah, dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Tujuannya untuk menumbuhkan cita-cita dan kesadaran bangsa Indonesia. Nah, terus mereka juga udah buat lagu dari Sumpah Pemuda yang jadi karya W.R. Supratman. Nah, gitu guys. Wah, menarik banget Menarik ya? Sebelum kita akhiri podcast ini, ada nggak sih yang mau nambahin? Aku. Oh, boleh, Oke, boleh. jadi gini, Indies Party 1912 itu pelopor gerakan politik yang berani banget. Mereka juga ngomongin soal kemerdekaan Indonesia dan persamaan di masa penjajahan. Walaupun udah dibubarin, semangatnya itu tetap menginspirasi gerakan lain kayak Budi Utomo dan Sarekat Islam. Terus ada Kongres Pemuda. Yang pertama itu pada tahun 1926, itu tuh dipimpin oleh Tabrani. Tujuannya itu untuk organisasi Sumpah Pemuda. Terus pada tahun 1928 itu dipimpin oleh Sugondo, dan juga itu tuh disinilah lahirnya Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia Raya. Oh. Jadi singkatnya dua peristiwa ini tuh awal tumbuhnya semangat persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Oh, gitu. Oke, ternyata kisahnya Menarik juga ya. ya udah kalau gitu terima kasih ya Elvira, Erik, dan Salsa atas obrolan serunya hari ini. Itu dia cerita sejarah yang udah kita bahas hari ini. Banyak banget ya yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Belajar sejarah itu bukan tentang masa lalu aja, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Aku Ellen Sukuwati selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye. Bye.